Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia leader kita, pimpinan Majelis Tahfidz Remaja Masjid Jakarta Jawa Barat, Tengku Muhammad Ibagusti, dan juga guru kita bersama Tengku Haji Muhammad Ibagusti sebagai Ketua Panitia pada Tahfidz Ramadan kita yang ketiga tahun 2021 ini ataupun 1442 Hijriah. Dan kepada seluruh guru, ustaz-ustazah yang senantiasa membimbing kita semua demi mencapai keberhasilan. Semoga Allah SWT akan membalas dengan balasan surga suatu hari nanti, di hari akhirat. Dan istimewa kepada santri sekalian yang masih penuh semangat, baik putra ataupun putri, ataupun yang sudah kurang semangat, semuanya istimewa untuk seluruh santri sekalian. Baiklah, pada pagi yang mulia ini mungkin ini momen istimewa untuk mereview, ataupun bisa juga kita katakan kita introspeksi diri sejauh mana sudah perjalanan kita. Sebagaimana kita ketahui telah dikatakan tadi oleh Tengku Muhammad Iqbal bahwa kita berada di sini sudah 14 hari. Sedangkan program kita berapa hari? Berapa hari program kita di sini? 25 hari. 25 hari ya. 25 hari. Sedangkan kita hari ini sudah berada 12 hari. Berarti sudah di 14 hari, sudah lebih setengah lebih setengah dari program ini. Kita sudah berada di persimpangan jalan yang mana mungkin kita akan menuju ke jalan kiri, haluan kiri, atau jalan sesat, ataupun kita akan menuju ke jalan yang lurus, jalan kanan istilahnya, jalan menuju keberhasilan. Nah, santri sekalian, di saat kita berada di persimpangan, sungguh kita akan berpikir dengan keras yang bahwa kemana jalan yang akan kita tuju, yang menuju ke jalan yang benar. Istilahnya pada hari ini kita sudah berada di pertengahan program kita. Jika baru nasiun sampai, nah yang baru satu lembar. Yang putra, ada yang baru satu lembar menghafal? Ada yang baru satu lembar? Jika baru hanya satu lembar, sungguh sangat jauh tak tertinggal. Namun jika pun sudah tertinggal begitu jauh, maka tak start kembali. Lagi awak kalah kalbah, kalbah satu lap, dia kawan-kawannya sudah cukup banyak kali karakter finish. Dalam artian tak sampai 2-3 juz mungkin. Kita yang baru satu halaman mungkin, yang harus start kembali untuk menuju keberhasilan, walaupun tidak sebagaimana yang diharapkan. Santri sekalian, di rumah sekolah pernah kalian belajar matematika? Nah, yang putra banyak yang SMA. Yang SMA nagu penuh ini EK
Y sama dengan E kuadrat. Pernah? Apakah kalian tahu apa maksudnya belajar matematika E kali Y yang kadang kurang kita mengerti ataupun ada yang terbingung-bingung? Apa tujuannya? Tahu apa tujuannya? Ada jelaskan oleh guru? Tujuannya adalah untuk meningkatkan IQ kita. Tujuannya untuk mengasah pikiran kita. Tujuannya adalah untuk kita lebih pintar, untuk terbiasa mengasah pikiran. Yang putri, apakah kalian tahu Al-Quran bisa mengasah IQ kita menjadi lebih tinggi? Tentu semua kita juga tahu. Belajar matematika saja di rumah sekolah mengasah pikiran kita menjadi seorang yang bisa lebih pintar. Apalagi Al-Quran. Al-Quran akan terus mengasah pikiran kita jika kita serius senantiasa mengulang, bahkan kita sudah berada di program ini, maka sungguh suatu saat nanti, baik yang sekolah dasar, sekolah menengah ataupun perguruan tinggi sekalipun, dia akan memperoleh pikiran yang kuat, IQ yang kuat, suatu saat akan mudah menghadapi tantangan zaman. Hari ini kita jangan seperti orang bertakbir, sebagian orang bertakbir pada hari Lebaran. Hari Lebaran disebut juga hari apa? Yang putra, hari apa? Hari Idul Fitri. Hari apa lain yang dinamakan juga hari apa? Hari Raya. Ya sudah, hari Raya dinamakan juga dengan hari apa? Hari kemenangan. Santri putra menjawab hari kemenangan. Ya santri putri, hari kemenangan. Hari kemenangan. Ada sebagian orang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suaranya cukup lantang, seolah dia sangat khusyuk, sangat tawadu, dia memperoleh kemenangan yang sebenarnya. Padahal kadang dia tidak berpuasa penuh. Di depan orang tuanya dia berpuasa. Kadang waktu tarik ulo berat, kayu buka. Waktu tarik ulo yang berat ataupun baju pekerjaan itu oleh orang tuanya, dia sudah minum curi-curi musok-musok. Ada yang putri demikian, ada di sini yang demikian. Pada hari puasa dia curi-curi tidak berpuasa. Pada malam hari raya dia sudah mulai bertakbir dengan riang gembira, seolah kemenangan penuh miliknya. Padahal itu adalah kemenangan yang bukan dia miliki, kemenangan yang sesungguhnya bukan milik dia. Demikian pula kita. Kemarin guru kita menyampaikan kita akan diwisudahkan di hari apa wisuda nanti? 26 Ramadan. Kita akan diwisudakan semuanya. Sungguh yang sebetulnya yang diwisudakan itu adalah orang-orang yang sudah berhasil. Ya, dia baru satu lembar kita menghafal, bagaimana kita akan mengikuti wisuda. Wisuda akankah berhasil? Ya, jika kita belum berhasil, kita pun jika diwisuda, maka kita harus bersyukur. Bersyukur dalam hal tersebut, kita mulai start kembali untuk menghafal lebih giat.
Kak santri sekalian, hari ini mungkin kita cek mungkin untuk beberapa orang, beberapa santri, atau ingin kita meminta solusi dari kawan-kawan kita mungkin yang sudah tercapai target hafalannya. Mohon jadi bersedia yang sedang tercapai target hafalannya, mohon bersedia memberikan solusi atau menjawab. Untuk yang putra pertama, apa yang paling menantang kalian? Apa masalah yang paling berat bagi kalian sehingga target hafalan tidak tercapai? Apa yang paling bermasalah? Apa yang paling bermasalah? Hah? Kita akan cari solusi mungkin hari ini. Apa yang paling bermasalah sehingga kalian tidak bisa mencapai target hafalan? Hah? Nando. Ya putri, apa yang paling bermasalah sehingga kalian tidak mencapai target hafalan? Hah? Satu orang aja. Ayatnya panjang-panjang. Ayatnya ada yang mengatakan ayatnya panjang-panjang, ada juga yang ngantuk mungkin. Hah? Nah, ada santri yang sudah mencapai target tadi dibilang pada diri ada. Boleh diberikan tips mungkin. Boleh untuk kawan-kawan kita semua. Ada yang kantuk, ada yang panjang ayatnya yang panjang kan tidak bisa kita ubah. Ada yang bilang ayatnya pendek susah juga dihafal. Ada yang bersedia memberikan sedikit barang 1-2 kalimat saja tips supaya tercapai target hafalannya. Ada yang bersedia, yang putri ataupun yang putra, membagikan sedikit ilmu untuk kawan-kawan kita semua. Nah, kemarin kita dengar ada santri putra yang kayaknya agak sedikit jauh dari tempat program kita, tempat tinggalnya agak sedikit jauh. Kita ingin tahu apa motivasinya dia berada di sini, sedangkan rumahnya pun sangat jauh. Mungkin kita pergi dia subuh-subuh terlalu banyak tentangan di jalan. Kemarin ada yang dari Binjai, Ustaz tahu Binjai agak jauh. Boleh berdiri sebentar. Mana? Ini ya. Binjai ini sama Pak Lumai. Binjai ini sama Pak Lumai. Lumai ya. Binjai agak masuk ya. Apa? Oh, di tapinya. Apa tantangan yang paling berat menghadapi kasih Ramadan ini? Ataupun mereka adakah pernah takut pergi di jalan? Berapa mungkin lewat jalan dari kita ke sini? Berapa mungkin? Mungkin apa aja saja ya. Coba mungkinnya berapa? Banyak ada berapa ya? Santri sekalian, ini begitu semangat yang mengikuti program kita pada pesta kali ini. Sungguh harus jadi motivasi bagi kita yang paling dekat mungkin dengan tempat belajar ini. Kita harus lebih semangat dalam menghafal, mengulang dan sebagainya.
Hari ini apakah kita sudah mengandalkan, sudah menggunakan, sudah mengandalkan kemampuan kita, sudah kita gunakan sepenuhnya. Jika kita belum menggunakan sepenuhnya, maka kita harus menggunakan dengan sepenuhnya. Sultan Al-Fatih, sedikit kisah Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih, tahu Sultan Al-Fatih? Tahu. Penakluk Konstantinopel. Konstantinopel tahu? Apa? Hah? Benteng raja terkuat, raja yang bukan muslim, yang terkuat di dunia pada saat itu. Yang terkuat di dunia pada saat itu bisa ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih. Nah, seperti kita di sini hari ini, setelah 2 minggu Sultan Al-Fatih menggempur benteng tersebut, sudah banyak pasukan yang syahid, sudah banyak pasukan yang terluka, sudah banyak bekal yang habis. Tetapi dengan semangat yang membara, dengan semangat takbir, Allahu Akbar, dengan semangat takbir, Allahu Akbar, Sultan Al-Fatih bisa mengalahkan raja yang paling kuat pada saat itu, bisa mendobrak benteng Konstantinopel tersebut, sehingga dia akan menguasai dunia sampai abad kejayaan Aceh pada saat itu. Sultan Iskandar Muda, sultan yang kita cintai. Nah, di saat kita sudah terluka, di saat kita sudah kurang semangat, kita akan mencari semangat baru untuk memperoleh kemenangan. Walaupun kita ulang-ulang hal ini, demi untuk mencapai kemenangan, kita harus mengerahkan segala daya upaya. Santriwan dan santri putri yang terhormat, hari ini kita sudah berada di sini, sudah di pertengahan jalan. Di saat kita sudah di pertengahan jalan, kita harus lebih jeli. Kita harus selalu introspeksi diri. Bagaimana kita akan membawa suatu keberhasilan suatu saat nanti. Yang putra kemarin ada yang semangat, bisa kita bilang nyo menyingkir setengah halaman, bisa duduk, bisa belajar di luar sebentar. Dia sangat termotivasi dengan hal tersebut. Padahal itu adalah semacam fata morgana, bukan yang sesungguhnya. Karena hanya setengah lembar, ia bisa menikmati belajar di luar sebentar. Padahal jika dia bisa menghafal target hafalannya cukup, dia akan memperoleh pahala yang banyak, memperoleh IQ yang tinggi, dan memperoleh suatu keberhasilan. Jangan kita terlalaikan dengan hal seperti demikian. Nah, di saat kita hampir berada di pertengahan jalan, kita sudah berada di pertengahan jalan, kita sudah berarti hampir di ujung jalan. Waktu kita semakin singkat. Jika kita menyanyiakannya, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang tidak berhasil. Saya rasa demikian pelajaran kita pada pagi yang mulia ini. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan kita tancapkan semangat baru untuk kita mencapai kemenangan. Allahu Akbar. Allah
Sini. Yang ujung.